Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Rapat terkait dengan peraturan KPU, PKPU Pilkada 2024. Saudara, KPU menggelar rapat konsinyering bersama Komisi 2 DPR RI di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu malam. Rapat ini membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi serta rancangan perubahan peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024. Rapat dilakukan bersama anggota Komisi 2 DPR. Menurut Ketua KPU Muhammad Afifuddin, rapat memang dilakukan terkait pembahasan soal peraturan KPU atau PKPU. Rapat dilakukan dengan sejumlah pihak termasuk Komisi 2 DPR, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah. Dalam hal ini, Kemendagri. Rapat dilakukan sebelum DPR menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan KPU yang akan digelar hari ini, saudara. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Saudara Ahmad Doli Kurnia menyebut rapat konsinyering sudah biasa dilakukan sebelum rapat dengar pendapat berlangsung. Pernyataan terkini, Saudara, dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Dan tadi malam juga kami dalam konsinyering juga direview ulang dan teman-teman media juga meliput. Ya, tadi malam juga secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja, mungkin nggak terlalu lama dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri. Tapi hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Menkumnya datang. Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Gitu. Iya, biasanya memang sebetulnya begitu sudah diketuk, disetujui di rapat konsultasi DPR itu secara otomatis sudah berlaku secara politik, tetapi secara administratif hukum tentu harus didaftarkan ke Kemenkumham. Dan selama ini kan kita belum pernah mengundang Kemenkumham dalam ini, tapi karena ini urgent, karena masyarakat menunggu putusan ini harus segera berlaku, kami hari ini untuk pertama kali ini mengundang Kemenkumham untuk hadir agar begitu diputuskan langsung bisa masuk diproses secara administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Oh enggak, jadi kan begini, yang seperti saya jelaskan, sebetulnya kan konsinyering tadi malam dan rapat besok hari Senin itu adalah untuk membahas rancangan PKPU, 3 rancangan PKPU, yaitu tentang logistik, tentang dana kampanye dan kampanye, kemudian ada 3 per Bawaslu, berkaitan dengan soal pengawasan pencalonan, penyelesaian perselisihan, dan satu lagi lupa saya judulnya apa gitu. Nah, ini sudah dijadwal dari 2 minggu yang lalu sebenarnya. Tapi karena di dalam seminggu terakhir ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan, karena itu final and binding, maka semua peraturan di bawahnya termasuk PKPU dan Perbawaslu harus menyesuaikan, ya. Maka kemudian kita juga menyisipkan agenda soal revisi PKPU nomor 8 itu. Jadi hari ini
hari ini khusus kita akan membahas revisi PKPU nomor 8 dan langsung juga penyesuaian Perbawaslu terhadap pengawasan pencalonan. Jadi ada 2 yang hari ini diputuskan. Ya, jadi revisi PKPU nomor 8 dan Perbawaslu yang berkaitan dengan soal pengawasan pencalonan yang itu semuanya rujukannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Nah, besok kami tetap rapat lagi untuk membahas yang 3 PKPU dan 3 Perbawaslu yang tadi malam juga sudah kita konsenyeringkan gitu. Oke? Pak Doli, kalau dilihat dari revisi PKPU yang ada itu Pak, itu semuanya udah mengakomodir putusan MK belum Pak? Sudah. Kan saya kira masyarakat sudah lihat semua ya draftnya, dan tadi malam juga kami review lagi secara terbuka. Biasanya rapat konseling itu tertutup. Saya yang minta supaya teman-teman media bisa masuk, bahkan diliput secara live yang saya tahu gitu. Dan udah terpampang secara jelas ya bahwa tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, semua putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 baik putusan maupun amar maupun penjelasannya itu sudah masuk semua dalam PKPU-nya. Oke? Bang, kemarin kan dibilang sudah izin pimpinan ya Bang rapat hari Minggu. Nah, Ya. untuk RDPU, kan kemarin dibilang udah izin pimpinan. Ya. Untuk RDPU hari ini yang tekan atas pimpinan siapa Bang untuk RDPU hari Minggu ini? Ya, kita ngajukan surat pimpinan, saya koordinasi dengan Pak Dasko dan kan kita ada proses administrasi. Suratnya udah keluar, langsung tadi malam kita sampaikan ke mitra kita masing-masing yang akan diundang pagi ini. Alhamdulillah udah pagi ini udah datang. Semuanya mitranya udah bisa berlangsung. Oke? Ya mudah-mudahan mungkin kalau kantornya bisa buka dalam hitungan jam mungkin udah bisa berlaku. Tapi secara politik saya katakan, secara politik begitu diputuskan di dalam rapat konsultasi itu sebenarnya sudah berlaku gitu. Oke? Terima kasih Ya, Pak terima kasih, Doli. terima kasih. Ya Putri dan juga pemirsa, itulah pernyataan ataupun keterangan. Tadi pernyataan terbaru dari Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Tadi disebutkan agenda hari ini RDP atau rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan sejumlah pihak ini membahas terkait dengan revisi PKPU nomor 8. Lalu agenda yang kedua atau ada 2 poin dalam bahasan RDP hari ini. Poin kedua adalah penyesuaian ke Bawaslu terkait dengan pengawasan pencalonan pilkada. Nantinya saudara, dari hasil RDP atau rapat dengar pendapat hari ini, besok Ketua ataupun juga Komisi 2 DPR RI akan kembali menggelar rapat di mana nantinya akan membahas 3 rancangan PKPU mulai dari logistik, kampanye hingga dana kampanye. Rencananya akan digelar besok. Sebetulnya bahasan ini juga tadi disebutkan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia sudah dibahas nanti malam. Malam sebelumnya maksud kami. Nah, tadi juga disebutkan oleh Ahmad Doli Kurnia bahwa ini nanti akan digelar secara terbuka, nantinya bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana kemudian hasil rapat terkait dengan revisi PKPU nomor 8 ini. Kemudian saudara, RDP yang digelar hari ini memang ini menindaklanjuti terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70. Lebih lengkap saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di gedung DPR RI. Cindy, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya nanti rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU? Ya, Asri, dalam RDP hari ini yang diundang tentu yang akan hadir adalah dari Komisi 2 DPR RI, kemudian dari KPU RI, Bawaslu, DKPP, dan juga perwakilan pemerintah. Kalau kita tahu salah satu mitra dari Komisi 2 DPR RI adalah Kemendagri, artinya perwakilannya juga akan hadir, tapi secara khusus kalau yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, khusus juga mengundang Menkumham Supratman Andi Aktas yang kami lihat juga memang sudah hadir di
ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Ada 2 agenda ternyata yang akan dibahas. Kalau yang pertama yang kita tahu sama-sama adalah apa yang sudah dibahas dalam rapat konsinyering tadi malam, yaitu adalah soal revisi PKPU menindaklanjuti putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70. Tapi tidak hanya itu, tapi juga akan membahas perbawaslunya yang terkait dengan syarat pencalonan. Kita tahu sebenarnya kemarin KPU juga sudah mengedarkan atau menerbitkan surat edaran ke KPU di daerah, begitu juga dengan menerbitkan keputusan KPU menindaklanjuti soal syarat dari pencalonan. Mengingat untuk pencalonan kepala daerah dari partai politik akan dibuka dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024. Nah, memang sebenarnya untuk RDP bersama dengan Komisi 2 dan juga KPU sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Tapi agendanya adalah pembahasan terkait teknis pelaksanaan pilkada, mulai dari kampanye, dana kampanye, pengawasannya seperti apa, termasuk juga soal logistiknya. Tapi menindaklanjuti dari putusan MK yang ada pada pekan ini, sehingga pembahasan soal PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait dengan pencalonan gubernur, bupati, dan juga wali kota masuk ke dalam pembahasan rapat konsinyering tadi malam. Dan dipastikan bahwa PKPU yang akan ditetapkan pada hari ini agendanya hanyalah penetapan, sudah mengakomodir seluruhnya secara utuh dari putusan MK yang sudah dikeluarkan pada pekan ini. Tadi juga yang disampaikan, mengingat ini adalah atau ada agenda dibutuhkan kepastian kepada publik dan juga kepada pihak-pihak terkait, mulai dari partai politik maupun juga pihak yang akan diusung, akan didaftarkan pada tanggal 27 hingga tanggal 29, sehingga memang akan dilakukan sejumlah percepatan. Misalnya RDP kan sebenarnya yang dijadwalkan adalah besok, pembahasan tadi soal logistik, dana kampanye, dan lain-lain. Tapi karena ada ini, dipercepat juga menjadi pada pagi hari ini. Pertama alasannya adalah karena tadi selain untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait, yang kedua juga adalah KPU membutuhkan waktu ataupun juga jeda untuk menerjemahkan putusan ataupun juga penetapan revisi PKPU pada hari ini dalam bentuk juknis yang nanti akan disebarkan ke KPU tingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten, dan juga kota untuk nantinya bisa dijadikan landasan hukum dalam melakukan atau membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah untuk partai politik di tanggal 27 hingga 29. Nah, kemudian untuk mempercepat proses itu juga, sebenarnya kalau pada hari ini ketika sudah ditetapkan revisi PKPU-nya, secara politik sudah mulai berlaku. Tapi tentu perlu disahkan dalam tanda kutip juga secara formil. Ini adalah alasan mengapa secara khusus Komisi 2 DPR RI pada hari ini juga mengundang Menkumham agar proses secara administrasinya, secara formalnya juga bisa dipercepat. Tadi sempat kami tanyakan, dengan hadirnya Menkumham, apakah akan berlaku artinya per besok di tanggal 26 Agustus 2024? Tadi disampaikan, yaitu akan tergantung juga dari bagaimana proses administrasinya. Secepat-cepatnya bisa jadi hari ini, ataupun juga bisa jadi besok. Tapi secara politik dipastikan lagi bahwa per hari ini sudah mulai berlaku, Asri. Memang sudah hari ini agendanya hanya penetapan begitu. Tadi Anda sebutkan juga ada Menkumham hadir. Ini tujuannya memang untuk mempercepat proses administrasi supaya berlakunya juga lebih cepat. Bisa Anda pastikan, Cindy, agendanya nanti setelah selesai kemudian membahas 2 agenda utama terkait revisi PKPU nomor 8 yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, lalu agenda kedua penyesuaian ke Bawaslu terkait dengan pengawasan pencalonan di pilkada ini langsung nantinya akan disahkan ataupun juga diproses secara administrasi oleh Kemenkumham. Bisa Anda pastikan, Cindy? Ya tadi kalau yang disampaikan pertama dari Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin juga menyampaikan yang akan dilakukan setelah penetapan pada pagi hari ini adalah akan dilakukan harmonisasi, akan dilakukan konsolidasi bersama dengan Kemenkumham agar bisa segera berlaku. Targetnya adalah besok sudah mulai bisa dilakukan. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memang tahapannya dengan hadirnya Menkumham adalah bisa langsung diproses secara administrasi itu. Memang harapannya kalau bisa hari ini, maka hari ini akan bisa langsung berlaku secara formal juga. Tapi apabila tidaknya mulai bisa diberlakukan besok sebelum masa pendaftaran itu dibuka pada tanggal 27. Artinya ini juga sekali lagi untuk memberikan kepastian baik itu untuk publik maupun juga kepada pihak-pihak yang akan mendaftar di tanggal 27 atau di hari Selasa besok, Asri. Ini rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan juga DKPP serta perwakilan dari pemerintah. Ini kan digelar hari ini. Anda pantau di sana sudah mulaikah? Dan apakah pihak-pihak yang
terkait atau yang nantinya akan ikut dalam rapat sudah hadir semua di sana? Setidaknya kalau dari Menkumham tadi sudah hadir, Ketua Komisi 2 DPR RI sudah hadir, kemudian juga dari Ketua KPU RI sudah hadir. Kalau sesuai jadwal kan seharusnya pada pukul 10, kita juga masih sama-sama menunggu. Sudah lewat 26 menit artinya, tapi kalau yang tadi disampaikan oleh KPU, karena ini adalah agenda hanya penetapan saja, sudah dilakukan untuk usulan, masukan, perdebatan maupun juga diskusi sudah dilakukan di rapat konsinyering tadi malam. Ini memang adalah agenda rutin yang memang dilakukan antara Komisi 2 dan juga mitra. Apabila ada RDP dilakukan terlebih dahulu rapat konsinyering itu untuk menyamakan pandangan terlebih dahulu. Sehingga hari ini diprediksi kalau dari Ketua Komisi 2 DPR RI tidak akan berlangsung lama karena agenda yang hanyalah penetapan untuk revisi PKPU dan juga untuk Perbawaslu yang terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah yang juga merujuk mengakomodasi seluruhnya putusan dari MK nomor 60 dan juga nomor 70 Asri. Kita nantikan bagaimana kemudian jalannya penetapan dan juga agenda revisi PKPU nomor 8 terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga terkait dengan penyesuaian pengawasan pencalonan ke Bawaslu. Kita nanti akan update lagi, akan perbarui lagi informasi kepada Anda, Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.